Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari. Kali ini kita akan belajar bersama tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yaitu menggunakan frase verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Kemudian ada afiksasi atau pengimbuhan. Kemudian menggunakan kalimat definisi, yaitu kalimat menggunakan kata adalah, merupakan gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Simpleks itu dari kata simple ya, sederhana, sedangkan kompleks dia lebih rumit begitu ya. Ya, perhatikan analisis kebahasaan teks laporan observasi berikut. Frase verba itu kata kerja biasanya diawali dengan kata berawalan mendominasi, mengisi, mencapai, memakan, dan lain sebagainya ya. Kemudian frase nomina atau kata benda, contohnya museum, bunga matahari, minuman, kaktus, dan sebagainya. Proses afiksasi adalah pengimbuhan, plus kata dasar plus kan menjadi menyebarkan. Kemudian kalimat definisi biasanya tentang menjelaskan sesuatu hal. Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kendikir-kendikiran. Nah, adalah di sini menandakan bahwa dia merupakan kalimat definisi. Selain adalah bisa juga menggunakan merupakan. Ya, bunga matahari merupakan tumbuhan seperti itu. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau disebut kalimat sederhana menggunakan pola yang sederhana, yaitu satu klausa, misalnya hanya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Misalnya seperti ini. Bunga ini termasuk bunga majemuk. Ya. Bunga matahari tumbuh di Amerika Serikat. Tumbuh mencapai ketinggian 3-5 meter tergantung pada varietas. Ini hanya terdiri dari satu klausa saja, sederhana polanya. Sedangkan kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa sehingga kalimatnya menjadi lebih panjang. Contoh, bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kendikir-kendikiran yang populer baik sebagai tanaman hias maupun penghasil minyak. Bunga tumbuhan ini sangat khas, besar, biasanya berwarna kuning terang dan kepala bunga yang besar. Berdasarkan klasifikasinya, bunga matahari merupakan genus dari tanaman yang terdiri atas sekitar 70 spesies. Nah, ini merupakan kalimatnya panjang atau disebut juga kalimat kompleks. Kemudian kita sering menemukan teks dengan kesalahan bahasa. Coba kita analisis ya. Rafflesia arnoldi atau disebut bunga bangkai merupakan jenis bunga yang ukurannya sangat besar sekali dan mempunyai bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap itu sangat menyengat sekali. Sudah sangat di belakang menggunakan sekali. Ya. Jadi sangat besar sekali harusnya cukup ditulis sangat besar atau besar sekali seperti itu ya. Tidak perlu sangat besar sekali. Kemudian di sini proses penyerbukan. Ya. Penyerbukan sendiri sudah berarti proses, sehingga proses penyerbukan cukup ditulis dengan penyerbukan saja. Jadi tidak efektif ya. Kemudian kita lanjut. Nah, pada awalnya bunga ini tumbuh berkembang di hutan Sumatera. Penulisan Sumatera ternyata salah, yang betul ada Sumatera. Tampilan bunga ini sangat kokoh. Kokoh ternyata tidak sesuai dengan KBBI. Kokoh berarti kuku atau kita gunakan sesuai IYD kuku. Kemudian 7 ya di sini. 7 harusnya ditulis dengan kata 7. Nah, sangat menyengat sekali, sangat besar sekali itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif ya. Sehingga harusnya kita tulis cukup dengan
sangat besar atau besar sekali, itu sudah cukup, tidak perlu sangat kemudian di belakang pakai sekali, seperti itu ya. Kemudian menyunting teks laporan hasil observasi. Menyunting itu kita mengedit ya. Menyusun teks laporan hasil observasi kadang menemui kesalahan. Kesalahan dalam menyusun teks laporan hasil observasi dapat dibenahi dengan cara berikut. Misalnya membaca teks keseluruhan dan berulang-ulang sehingga memahami teks dengan benar. Kemudian memperhatikan struktur teks dengan cermat, menemukan kejanggalan dalam teks baik berupa pemilihan kata maupun strukturnya. Kemudian menandai kata atau kalimat atau makna yang salah, dan tentu saja bisa membetulkan kata, kalimat atau makna yang salah sesuai unsur kebahasaan yang tepat. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, ini ada 3 paragraf. Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus, biasanya berbentuk cair. Minuman dapat diberikan berdasarkan khasiatnya sebagai obat atau tidak. Penggunaan warna dan produksi yang menghasilkan minuman tersebut. Minuman ada yang berkhasiat bagi tubuh, ada juga sebagai penghilang rasa haus. Minuman yang berkhasiat bagi tubuh dapat dibuat sendiri. Bisa dibuat dari buah dan sayur yang diblender dan menghasilkan jus. Pewarna yang digunakan dalam minuman adalah yang alami dan buatan. Nah, paragraf kedua ini menjadi tidak koheren atau tidak sinkron, karena di kalimat awal itu minuman itu ada yang berkhasiat. Sebenarnya apa minuman yang berkhasiat? Nah, tapi di sini kalimat menjadi tidak nyambung karena ada kalimat pewarna yang digunakan, harusnya tidak membahas hal tersebut. Atau kalimat tersebut tidak koheren karena tidak dilanjutkan dengan penjelasan mengenai jenis minuman sebagai penghilang rasa haus, melainkan langsung pada pembagian jenis pewarna untuk minuman. Paragraf tersebut tidak menjelaskan contoh berbagai minuman yang mengandung pewarna alami dan buatan. Disebut paragraf yang tidak koheren atau kalimat sumbang, kalimat yang tidak nyambung dengan kalimat yang lain dalam paragraf tersebut. Kemudian di sini ya, minuman yang beredar yang diproduksi secara massal di pabrik, ada pula yang dibuat industri rumahan ya. Ini dibuat massal di pabrik dan rumahan. Kemasan minuman produksi pabrik lebih menarik, terdapat nama pabrik, kode produksi, tanggal kadaluarsa dan barcode untuk penjualan di supermarket. Sedangkan kemasan minuman produksi rumahan lebih sederhana. Nah, ini pada kalimat tidak memiliki barcode serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya itu, tidak semua minuman produksi rumahan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa loh. Jadi sebaiknya itu penulis juga melakukan pengamatan bahwa beberapa produsen minuman rumahan pun sebenarnya juga mencantumkan tanggal kadaluarsa. Pernah mengkonsumsi makanan, cemilan atau minuman yang homemade gitu, yang buatan rumahan gitu kan, biasanya juga ada tanggal kadaluarsanya. Ya, demikian tadi kebahasaan tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, baca referensi yang banyak agar kaya informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.